Tahukah kamu, ada satu kebiasaan yang diam-diam merusak otak, menurunkan motivasi, dan menghancurkan hubungan. Lebih parahnya, banyak orang tidak sadar kalau mereka sudah kecanduan. Ini bukan narkoba, tapi efeknya di otak mirip sekali, namanya pornografi. Riset menunjukkan, pornografi bisa mengubah struktur otak sama seperti kokain. Bahkan sekarang, jutaan pria muda mengalami disfungsi ereksi. Hal ini terjadi bukan karena usia, tapi karena efek nyata pornografi. Tahap 1. Penasaran. Seseorang terpapar pornografi untuk pertama kalinya. Bisa karena rasa ingin tahu, pengaruh teman, atau melihatnya secara tidak sengaja di internet. Otak langsung merespon dengan ledakan dopamin yang besar, memberi sensasi senang yang kuat. Pengalaman ini terekam di otak dan memicu keinginan untuk mengulanginya. Tahap 2. Pengulangan. Setelah pengalaman pertama yang menyenangkan, orang mulai mencari dan menonton pornografi secara sengaja. Setiap kali menonton, jalur saraf yang menghubungkan pornografi dengan rasa senang semakin menguat. Perilaku ini perlahan menjadi kebiasaan, terutama saat sedang bosan, stres, atau kesepian. Tahap 3. Toleransi. Konten yang dulu memuaskan mulai terasa membosankan. Otak kini membutuhkan stimulus yang lebih ekstrim untuk menghasilkan rasa senang yang sama. Akibatnya, penonton mulai mencari genre, adegan, atau fantasi yang lebih intens, bahkan yang sebelumnya terasa tidak nyaman atau bertentangan dengan nilai pribadi. Tahap 4. Ketergantungan. Pornografi menjadi pelarian utama dari rasa stres, marah, cemas, atau kesepian. Jika tidak menonton, maka muncul gejala mirip sakau seperti gelisah. Pada tahap ini, prefrontal cortex, bagian otak yang mengatur pengendalian diri, mulai melemah, sehingga dorongan menonton mengalahkan logika. Tahap 5. Perubahan otak. Sistem dopamin di otak terganggu karena terlalu sering menerima rangsangan berlebihan. Kontrol diri semakin berkurang, dan aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, atau bersosialisasi menjadi kurang memuaskan dibanding menonton pornografi. Orang mulai kehilangan minat pada kegiatan yang sebelumnya disukai. Tahap 6. Dampak negatif. Kecanduan pornografi menimbulkan berbagai masalah serius, psikologis, rasa bersalah, malu, depresi, kecemasan, kehilangan motivasi, seksual, disfungsi ereksi akibat pornografi, sulit terangsang dengan pasangan, ekspektasi seksual tidak realistis, kehidupan sehari-hari, produktivitas menurun, kewajiban terabaikan, dan hubungan sosial terganggu. Tahap 7. Siklus terjebak. Orang yang sudah di tahap ini biasanya sadar kalau pornografi membawa banyak dampak buruk. Mereka berusaha berhenti, tapi sering kambuh lagi. Begitu kambuh, rasa bersalah dan kecewa pada diri sendiri muncul, dan ironisnya, rasa itu justru mendorong mereka kembali menonton untuk menghibur diri. Siklus ini terus berulang, dan kebiasaan ini makin mengakar di otak sehingga makin sulit dilepaskan. Ingat, kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya bisa menghancurkan hidupmu secara perlahan. Jangan tunggu sampai semua terlambat. Kamu punya kendali penuh untuk memilih masa depanmu mulai sekarang. Kalau kamu punya pengalaman atau tips untuk lepas dari kecanduan ini, tulis di kolom komentar. Siapa tahu komentar kamu jadi kekuatan untuk menyelamatkan orang lain.